Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu tentang gerakan perlindungan konsumen. Adapun kelompok 5 terdiri dari 3 orang anggota, yakni yang pertama adalah Zainal Arifin dengan NIM S2019-2064. Yang kedua, yaitu Kamila Zena Safira dengan NIM S2019-2119. Dan yang terakhir adalah Yunita Afindi dengan NIM S2019-2139. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas beberapa materi seperti berikut. Yakni yang pertama adalah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Yang kedua, gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Yang ketiga, kelebihan YLKI di Indonesia. Yang keempat, perkembangan dan prospek gerakan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir adalah kasus perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Zena Safira, NIM S2019-2119. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait gerakan perlindungan konsumen di dunia. Menurut Philippus M. John, perlindungan hukum merupakan kumpulan kaidah atau peraturan yang dapat melindungi hal satu dengan hal yang lainnya. Terkait konsumen, artinya perlindungan hukum memberikan perlindungan pada konsumen terkait hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan kendala dari terpenuhinya suatu hak. Adapun fokus gerakan perlindungan konsumen masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Secara umum dapat dibagi menjadi 4 tahapan yang meliputi pertama, tahap 1. Pada tahun 1881 sampai dengan 1914. Pada tahap ini, termasuk titik awal munculnya kesadaran masyarakat dalam melakukan gerakan perlindungan konsumen yang dipicu oleh histeria misal akibat adanya novel karya Upton Sinclair dengan judul The Jungle, yang mana menggambarkan cara kerja pabrik pengelolaan daging di Amerika yang memenuhi standar kelayakan kesehatan. Yang kedua, tahap 2, pada tahun 1920 sampai dengan 1940. Di waktu ini dipicu dengan munculnya buku Your Money's Worth, karya Case dan Sinclair yang mampu menggugah konsumen atas hak mereka dalam jual beli hingga muncul slogan Fair Deal Best Buy. Tahap 3, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1960. Di tahun 1950-an ini, muncul keinginan mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkungan internasional yang diprakars oleh para perwakilan gerakan Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Belgia pada tanggal 1 April 1960. Berdirinya International Organization of Consumer Union yang semula berpusat di Den Haag berpindah ke London, Inggris pada tahun 1993. Kemudian mengubah nama menjadi Consumer International atau CI. Yang keempat adalah tahap 4, yaitu pasca 1965. Masa ini termasuk masa penetapan gerakan perlindungan konsumen baik di tingkat regional maupun internasional, hingga dibentuk 5 kantor di Amerika Latin dan Karibia di CLAI, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, dan Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah yang berpusat di Inggris, serta beberapa negara yang juga berpusat di London, Inggris. Adapun negara di Eropa dan di Amerika
telah sejak lama memiliki peraturan terkait perlindungan konsumen, yang mana organisasi seperti PBB dengan dibuktikan adanya resolusi PBB nomor 39 tahun 1985 yang di dalamnya mencakup beberapa hal yang harus dilindungi. Seperti yang pertama, perlindungan konsumen dari bahaya kesehatan serta menjamin keamanannya. Yang kedua, promosi serta perlindungan dalam kepentingan sosial ekonomi konsumen. Yang ketiga, menyediakan informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberi kemampuan bagi mereka dalam melakukan pemilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadi. Yang keempat, pendidikan konsumen. Yang kelima, upaya ganti rugi yang telah disediakan. Dan yang terakhir adalah kebebasan bagi pembentukan organisasi konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Afrindi dengan NIM S2019-2139. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Gerakan perlindungan konsumen sudah populer sejak tahun 1970-an dengan adanya lembaga swadaya masyarakat Indonesia yakni YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri sekitar bulan Mei di tahun 1973. Setelah YLKI terdapat pula LP2K yang berdiri pada Februari tahun 1988 di Semarang. YLKI dan LP2K termasuk dalam anggota Konsumer Internasional. Namun saat ini, perkembangan lembaga-lembaga terkait gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang banyak, diantaranya YLBKI atau Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia yang terletak di Bandung, YLKY, Lembaga Konsumen Yogyakarta, dan Lembaga Konsumen Surabaya, serta masih banyak lagi yang lainnya. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia juga turut menggema dari gerakan serupa di negara lain, yakni dari Amerika Serikat. YLKI dianggap sebagai advokasi konsumen di Indonesia, bahkan gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ini cukup responsif terhadap keadaan, bahkan mampu mengungguli revolusi ekonomi dan sosial PBB nomor 211 tahun 1978 tentang perlindungan konsumen. Melihat perjalanan gerakan perlindungan konsumen di Amerika, bisa dikatakan YLKI ini yang ada di Indonesia cukup beruntung karena terkait pengalaman-pengalaman dalam penanganan kasus yang merugikan para konsumen di negara maju bisa dijadikan yang bermanfaat bagi Indonesia, sehingga tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Termasuk pula terkait kasus-kasus kegagalan advokasi konsumen. Gerakan yang dilakukan oleh YLKI ini masih belum memiliki kekuatan lobby untuk memberlakukan atau mencabut suatu peraturan. YLKI ini sendiri juga tidak memiliki kekuatan lobby untuk mencabut atau memberlakukan suatu peraturan dan tidak juga mandiri sepenuhnya sebagai Food and Drug Administration atau FDA. Alasannya ialah YLKI sendiri tidak termasuk dalam badan pemerintah seperti FDA di Amerika dan tidak pula memiliki kekuasaan publik dalam menerapkan suatu peraturan ataupun menjatuhkan suatu sanksi. Selanjutnya, terkait kelebihan YLKI di Indonesia. Dengan adanya YLKI, mampu membantu dalam upaya peningkatan kesadaran konsumen serta hak-hak konsumen. Bahkan lembaga ini tidak hanya melakukan penelitian ataupun pengujian, penerbitan dan pengaduan saja, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui pengadilan. Gerakan konsumen di Indonesia termasuk YLKI mampu mencatat prestasi yang baik setelah naskah akademik UU PK berhasil dibawa oleh DPR dan selanjutnya disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 20 April 1999
dan berlaku efektif di tanggal 20 April tahun 2000. UU PK ini lahir tak luput dari beberapa pihak seperti pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, YLKI, serta perguruan-perguruan tinggi untuk mewujudkan UU PK dengan berbagai usaha baik berbentuk ilmiah maupun non-ilmiah. Beberapa seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian, dan naskah akademik rancangan UU PK. Dorongan dan tekanan yang kuat dunia internasional juga menjadi penyebab hadirnya UU PK. Setelah pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing of World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, di mana Indonesia wajib untuk mengikuti segala standar yang berlaku dan diterima luas oleh para anggota WTO. Salah satunya terkait eksistensi UU PK yang menjadi awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia maupun pembuat produk bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM S 2019-2064. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari materi pertama, yaitu tentang perkembangan dan prospek gerakan perlindungan konsumen. Dilihat dari sejarahnya, Indonesia ini sendiri mengajukan pergerakan atau dikenal dengan gerakan perlindungan konsumen ialah pada tahun 1970 dan baru mendapat pengakuan serta landasan hukum yang jelas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dibandingkan negara lain atau negara tetangga yang sama-sama berkembang ialah seperti negara India, Brazil, itu sudah sebelumnya sudah mengajukan dan baru diterima ialah pada untuk India sendiri ialah pada 1986, sedangkan Brazil ialah pada 1990 dan disusul oleh Filipina dan Papua Nugia yaitu pada 1991 dan 1993. Nah, keterlambatan yang terjadi di Indonesia ini dalam merespon personel PBB sangat menunjukkan bahwa pemerintah di masa lalu tidak memiliki political will untuk mewujudkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu sendiri di Indonesia yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal hukum dan faktor eksternal hukum. Faktor internal hukum terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu materi hukum perlindungan konsumen. Dilihat dari secara substantif UPK, Undang-Undang Perlindungan Hukum ini masih menyimpan beberapa kelemahan fundamental yang harus segera diperbaiki, yang meliputi terkait strict liability yang masih belum dianut oleh mekanisme ganti rugi yang belum efektif. Nah, yang kedua yaitu aparat pemerintahan dan pelaksana hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kinerja para pelaksana hukum di Indonesia masih belum maksimal, bahkan bisa dibilang memprihatinkan, sehingga pengimplementasian UU PK atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan, terutama dalam menstabilisasi para pelaksana hukum seperti pengacara, polisi, jaksa, serta hakim agar mampu memahami peran mereka masing-masing. Sarana prasarana dalam implementasi UU PK terkait sarana prasarannya harus difasilitasi dengan baik.
Nah, yang keempat yaitu budaya dan masyarakat. Diketahui juga bahwa kesadaran hukum para konsumen di Indonesia masih sangat rendah karena bisa juga disebabkan oleh beberapa kendala atau kelemahan yang ada pada para konsumen masing-masing. Oleh karena itu, pemberdayaan konsumen sangat diperlukan, salah satunya dengan program pendidikan kesadaran konsumen yang harus dilaksanakan. Nah, yaitu sedangkan yang faktor eksternal hukum, beberapa kebijakan hukum di bidang ekonomi seperti pendidikan, sosial, politik, dan sebagainya untuk mempengaruhi dalam keaktivitasan implementasi UEPK. Dan dilanjutkan dengan kasus perlindungan konsumen. Kasus perlindungan konsumen di Indonesia ini banyak ya yang terjadi. Salah satu kasusnya ialah yang terjadi pada tahun 2001, yaitu perusahaan Ajinomoto, yang dimana pada waktu itu Ajinomoto mengganti bahan lemaknya itu dari babi, dari pankreas babi. Nah, dari sini perusahaan Ajinomoto waktu mengganti itu tidak tidak memberitahukan atau tidak melaporkan kepada Majelis Ulama Indonesia atau Pengkaji Pangan, Obat dan Obat-obatan, atau juga disingkat dengan LPPOM MUI, yakni lembaga yang memberikan sertifikasi halal. Nah, bentuk penyelesaiannya yakni pihak Ajinomoto menarik sejumlah besar produk yang tidak halal tersebut dan pabrik tersebut ditutup sementara, serta 4 pimpinan dan 3 petingginya ditahan polisi. Nah, di sini Ajinomoto terkencam terkait penipuan sesuai dengan pasal 330 KUHP, padahal seharusnya dikenakan pasal 8 ayat 1 huruf H UEPK atau pasal 83 butir J Pangan UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 terkait kasus ini. UEPK telah berlaku aktif. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.